Tadi Bapak sempat juga mengantarkan di awal mengenai Perma 1 tahun 2013, satu efektivitasnya bagaimana Pak? Yang kedua, bagaimana supaya dapat lebih luas jangkauannya begitu Pak? Tadi Bapak sudah sempat sampaikan mengenai kewenangan yang pasal 7778 ya, yang merupakan milik daripada hakim. Selain daripada itu, apalagi Pak kewenangan-kewenangan yang dimiliki hakim dalam perkara TPPU? Bagaimana Pak gitu peranan PATK ini dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi seperti itu Pak? Gitu. Berapa banyak sebenarnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang seperti itu yang datang misalnya dari pelaporan seorang yang nantinya akan menjadi saksi? Saya kembali ke pikiran nakal saya loh. Sebenarnya pelaku tindak pidana asal itu sudah melakukan atau mempersiapkan TPPU sebelum dia melakukan tindak pidana asalnya. Good morning, guten Morgen, selamat pagi. Kami datang kembali menyapa semua sobat podium di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Kita harapkan bisa berpartisipasi kembali lagi mengulik hal-hal terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hadir kembali bersama-sama dengan kita Bapak Dr. Ardianto dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang akan kembali memberikan banyak hal terkait dengan persidangan, kewenangan daripada hakim dalam persidangan, Perma 1 tahun 2013, yang juga membantu partisipasi dan bagaimana kemudian semua penegak hukum dapat berpartisipasi aktif dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menyenangkan untuk mengetahui bahwa kita memahamkan penegakan hukum itu tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan, menzolimi orang lain atas harta yang sebenarnya memang haknya. Itu juga yang pembelajaran yang hari ini juga kita peroleh dari Bapak Dr. Ardianto seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari banyak yang tadi Bapak sampaikan kita sudah jalan pelan-pelan dari bagaimana pemahamannya, kemudian penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, bahkan pembuktian terbalik yang merupakan hak daripada terdakwa di persidangan. Bapak sebagai ahli yang tadi sudah 500 begitu ya Pak ya, walaupun Bapak tetap saja mengatakan Bapak butiran debu ya Pak, tetapi tentu saja kami dapat belajar dari banyaknya pengalaman yang Bapak lakukan. Bapak sendiri sampai dengan saat ini melihat apakah semua penegakan hukum itu efektif kembali kepada tujuan daripada Undang-Undang TPPU itu sendiri Pak? Ya. Menarik Ibu Sinta, Sobat Podium. Sebenarnya kan kembali ke apa sih tujuan dari kita melakukan penegakan hukum, gitu kan ya. Ini menarik sekali. Tujuan pemidanan jelas. Ketika tidak pidana itu ujungnya adalah saya pengen memidanakan. Ini kan premis-premis wajar. Gitu. Nah, premis selanjutnya wajar enggak kalau saya orang yang dirugikan, kemudian saya minta keadilan melalui lembaga-lembaga negara yang memang berwenang untuk Pak, saya itu rugi 10 miliar loh, saya ditipu oleh si X, tipu-tipuannya telak lagi, dia punya tuh activity di sana gitu ya, bisa nggak kembalikan apa atau dilakukan aset recovery? Berarti ada aset recovery. Dan juga begini Bu, ada istilah residivis tuh Bu, ada loh Bu, orang melakukan korupsi, udah keluar, tapi haknya nggak dicabut. Hak politisnya nggak dicabut. Dia nyalon lagi, entah jadi apalah ya. Korupsi lagi. Bu, ada loh Bu, saya ketemu kasus kayak gitu loh. Residivis loh. Gitu kan. Nah, residivis kok bisa berarti kan tingkat kejeraan dia nggak begitu nyata kan ya. Nah, sehingga yang ketiga adalah untuk efek jerah juga. Tiga-tiga ini menjadi hal yang commingle ya, artinya menjadi satu ya sebaiknya. Ketika kita ngomong TPPU, bukan hanya pemidanaan,
ketika kita ngomong TPPU, bukan hanya semata-mata planning asset recovery, tapi banyak orang yang juga nggak jerah loh. Mohon maaf loh ya Bu ya, indeks korupsi kita makin di sini, makin sini, makin sini kan tidak berbanding lurus ternyata dengan putusan tertentu akan mengejot turun gitu ya. Belum tentu ini yang ngomong siapa, ini ngomong survei bukan Ardian. Nah, saya menyampaikan bahwa TPPU mempunyai dimensi itu. TPPU mempunyai dimensi ketika nanti akan berlanjut ditanyakan pada Bu Sinta akan menanyakan, aset itu ada berapa macam sih Ardian di dalam TPPU? Mungkin beliau selanjutnya akan bertanya itu. Saya akan sampaikan. Jadi kira-kira tujuannya ada beberapa itu ya, Pak. Kita tidak bisa bahwa hanya nomor 1, 2, 3. Enggak, itu integrat. Boleh nggak Bu, saya akan menyampaikan tentang perbedaan aset di dalam TPPU. Dengan senang hati, Bapak. Ya. Di dalam kasanah TPPU itu ada 2 hal yang perlu diingat ya. Perlu ya. Yaitu adalah yang nanti dimulai dengan kata dirty, kotor. Yang kedua dimulai dengan kata tainted atau tercemari. Nah, dirty itu ada berapa? Dirty ada 3. Dirty itu adalah dirty money, uang kotor. Dirty asset, aset kotor. Dirty activity atau dirty business, yaitu bisnis atau aktivitas kotor. Ini untuk discussion, ini udah jelas warnanya hitam. Tapi yang tainted ini, yang perpaduan antara positif dan negatif, yaitu ada positifnya, ada negatifnya, itu sama ada 3. Tainted money, uang yang tercemari, tainted asset, aset yang tercemari, dan activity yang tercemari, uang yang tercemari. Nah, inilah yang menarik itu di yang tercemari tadi. Inilah yang kemudian memunculkan gairah pasal 77, 78, pembalikan beban pembuktian karena ada warna positif. Biar tidak mendolimi. Beneran deh, kalau saya ditanyain oleh seorang kuasa hukum dari terdakwa ataupun terdakwa, perlakuan saya sama loh dengan pertanyaan JPU. Karena saya hadir itu fair gitu. Tidak memahami itu, walaupun saya sebenarnya dihadirkan karena JPU. Nah, saya menyampaikan bahwa terdakwa, kalau terdakwa itu mempunyai plus ya buktikan. Tapi kalau Anda nggak bisa membuktikan ya harus terima kalau itu adalah negatif ya. Jadi apa itu uang negatif? Uang tercemari, yaitu perpaduan antara positif dan negatif. Ini saya menyampaikan untuk teman-teman penegak hukum. Teman-teman, ketika terjadi percampuran antara positif dan negatif dalam rekening, berarti rekening itu kan tercemari toh, Bu. Berarti itu kan namanya tainted money ya. Ketika tainted money, dirty money itu memungkinkan untuk dilakukan penyitaan ya. Dan yang disita itu adalah ini pendapat subjektif saya berdasarkan undang-undang ya. Yang disita itu uang atau rekening? Yang disita adalah rekening, yaitu tempat di mana hasil kejahatan itu berada, rekening. Berarti kalau misalnya ada positif 15, negatif 10, yang diblokir adalah rekening, itu berarti 25 miliar diblokir, yang disita berarti 25. Disitulah kemudian dibuka pembuktian terbalik, Bu. Karena 15 miliar diduga adalah positif. Namun, ketika tidak bisa membuktikan 15 miliar ini adalah positif, bisa jadi loh ini sebenarnya adalah hasil kejahatan yang lain. Ini bagi teman-teman penegak hukum menjadi sangat menguntungkan gitu loh. Makanya yang disita itu satu adalah rekening, yang kedua adalah ayo aset recovery. Siapa tahu kita bisa membongkar tindak pidana yang lain. Gitu kan ya. Itu satu. Yang kedua, kalau saya gunakan misalnya uang hasil kejahatan itu untuk beli aset. Untuk gini, saya mempunyai hasil, ini beneran ya Bu ya. Saya korupsi 10 miliar. Ngerinya TPPU ini salah satunya. Saya korupsi 10 miliar. Saya gunakan uang 10 miliar itu sebagian untuk membuat perusahaan percetakan, kemudian menjadi rekanan dari Pemprov DKI besar nih. Maju nih percetakan ini.
dan kemudian sebagian saya gunakan untuk membuat toko handphone, alat-alat komunikasi yang macam-macam, laptop dan sebagainya di kota Casablanca. Bu, kira-kira kalau itu diduga menggunakan hasil kejahatan, ini tercemari nggak? Tercemari dong. Kaidahnya adalah tainted activity tadi, percetakan sama counter handphone tadi atau apalah disebutnya, ini adalah tercemari karena diduga dari hasil kejahatan saya, ini dilakukan penyitaan. Pertanyaan adalah value-nya, kalau ini dulu saya menggunakan misalnya 3 miliar, 4 miliar, value-nya bisa lebih dari itu loh Bu. Sehingga ada kasus. Kasusnya ini sudah inkrah. Kasusnya itu adalah seseorang AU namanya, inisialnya, AU itu melakukan tipikor 10 miliar. Aset recovery-nya 28 miliar. Karena menggunakan ini di dalam Khasanah TPPU negatif digunakan untuk kegiatan usaha positif agar seolah-olah itu menjadi kegiatan usaha positif dan menghasilkan positif, itu TPPU namanya commingling. Jadi uang hasil kejahatan digunakan untuk kegiatan usaha positif ini tadi, itu TPPU namanya commingling. Aset recovery-nya bisa melebihi dari hasil kejahatannya. Ngeri enggak? Itu kembali ke matematika lagi ya Pak? Positif kali negatif, tapi negatif ya Pak ya? Artinya begitu ya? Iya, mulainya negatif kok. Gitu kan. Dapatnya negara 28 miliar loh. Ini ada beberapa kasus yang seperti itu. Digunakan untuk hotel di Jawa Tengah. Hotelnya jangan dimatiin Bu. Biar hotelnya hidup, kalau nanti dilerang value-nya tinggi. Jadi justru harusnya para penegak hukum ini harus challenge dirinya ya Pak ya? Betul. Untuk membuka celah-celah yang lainnya begitu ya? Dan membuka cakrawala gitu. Tidak berusaha untuk berpuas diri. Mohon maaf loh ya. Baik, terima kasih banyak pencerahannya Bapak. Sekarang juga kan kita sudah banyak mulai menggunakan, karena sekarang kecanggihan teknologi itu Pak, bukti-bukti elektronik Pak. Bagaimana partisipasinya terhadap penegakan hukum yang selama ini pembuktiannya, kan tadi Bapak sampaikan analisis transaksi keuangan, transaksi keuangannya sudah masuk kepada bukti elektronik segala macam. Nah itu bagaimana Pak keterkaitannya? Satu, ini penting, bukti elektronik kan diatur ya di Undang-Undang ITE gitu kan ya. Ada yang bukti elektronik. Artinya kita harus mengakui bahwa banyak transaksi-transaksi sekarang yang tidak konvensional. Saya contohkan begini. Ketika saya menggunakan cryptocurrency, ketika saya menggunakan non-fungible token, ketika saya menggunakan NFT, metaverse, ya, dunia meta itu, untuk kalau dunia meta itu ngeri, untuk melakukan perbuatan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan saya, nggak akan ada Bu dokumen yang sebagaimana 184 ansih. Kita harus membuka rekening misalnya di exchanger namanya Indodax misalnya. Kita harus membuka proses encryption-nya. Pengkodean itu, dan pengkodean itu ternyata mempunyai arti atau mempunyai nilai pembuktian, mau tidak mau Bu ya, karena memang juga sudah diatur ya bahwa bukti elektronik ini akan berbanding lurus dengan kejahatan-kejahatan modernnya. Bu, saya yakin cryptocurrency, kita ngomong aja cryptocurrency ya, cryptocurrency itu nanti masuknya di wallet. Ini cryptocurrency, ada dompet ini nama wallet itu layaknya nomor rekening di bank ya. Wallet ini ada yang disebut traceable dan untraceable. Wallet yang bisa di-trace dan wallet yang memang nggak bisa di-trace. Kalau yang masih yang traceable aja tidak mudah, apalagi yang untraceable. Bu, itu bukan semata-mata dokumen di 184 KUHP. Itu transaksi elektronik. Penting Bu kalau menurut saya. Sekarang untuk semakin penting ya Pak ya. Ya siap-siap aja kita kehilangan evidence kalau kita tidak menggunakan. Tidak mempelajari sampai sehingga kita gagal membuktikan. Padahal kalau kemarin saya sempat ikut juga Pak pelatihan bukti elektronik itu laboratoriumnya belum terlalu banyak ya. Iya, elektronik laboratoriumnya. Mungkin inti ke sana juga termasuk hal yang perlu diperbaiki ya Pak ya. Perlu. Benar perlu. Saya bisa sampaikan ada kasus yang kita itu sedih kehilangan 400 miliar. 400 miliar loh.
karena ya banyak hal lah kita sampai bisa kehilangan 400 miliar. Dia nanti keluar dia masih ungkang-ungkang tuh. Dia berhasil menyimpan duitnya dengan saving scheme dalam mencuci uang itu 400 miliar. Ironis. Kita tahu tapi kita can do nothing. Oh, iya. Makanya selalu dibilang hukum selalu tertinggal daripada perkembangan teknologinya. Ironisnya Pak, ya. begitu. Tapi tentu kita tetap berharap ya Pak, optimis kita ke depan dapat mengejar ya Pak ya semua hal-hal seperti itu ya. Betul. Kemarin tadi sudah mengenai alat bukti ya Pak, mengenai juga bahkan bukti elektronik. Tadi Bapak sempat juga mengantarkan di awal mengenai Perma 1 tahun 2013 yang mungkin Bapak tadi sampaikan mungkin belum banyak yang memahami dan juga dalam prakteknya seperti itu ya Pak ya. Tetapi itu adalah bagian daripada partisipasi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, dalam hal walaupun tadi mungkin tidak terlalu banyak kasus yang kemudian akhirnya terjerat dengan perma itu Pak. Namun kalau boleh, satu, efektivitasnya bagaimana Pak? Yang kedua, mungkin kalau perma itu kan tentu dapat diperbaiki. Bagaimana supaya dapat lebih luas jangkauannya begitu Pak? Baik, Ibu Sinta, ini pertanyaan menarik. Sobat Podium. Perma nomor 1 itu nanti Sobat Podium bisa dengan mudah memperoleh informasi itu tinggal klik ya. Tapi esensinya yang ingin saya sampaikan. Esensinya itu begini. Bagaimana kalau misalnya, ini saya ilustrasikan dalam sebuah peristiwa. Bagaimana kalau misalnya saya itu seorang eksportir, saya itu misalnya ibu berada di Dubai. Saya eksportir di Indonesia, eksportir kerajinan. Di sini nanti Mr. X ya. Saya selama ini berkomunikasi dengan ibu. Oh ya, kalau nanti pakai emailnya email ini, gitu. Kita komunikasi. Kalau orang luar negeri itu biasanya pakai email Bu. Mereka menghindari WA, mereka pakai email. Mungkin lebih safe apa gimana? Pokoknya pakai email kalau orang luar negeri. Nah, kita berbisnis baik indah selama ini tidak ada masalah. Ternyata di sini ada hacker. Hacker ini biasanya melihat perputaran kita oke, bagus, sepertinya besar, didiamin dulu Bu. Diamin dulu. Setelah portofolio kita makin besar, mereka masuk, mereka menghack email saya. Yang biasanya beda hanya ada 1 dot misalnya atau underscore. Ibu nggak ngeh loh. Dan mereka sudah sering melihat percakapan kita, tipe percakapan kita, model percakapan, bahkan gaya bahasa yang saya pakai. Kemudian mereka hack hanya perbedaan 1 dot dari alamat email saya. Dia kirim ke sini. Di suatu titik kita sudah bertransaksi misalnya 100 miliar gitu kan ya. Ibu mau transfer ke saya ya, di-hijack dulu oleh dia. Sehingga dia mengirim, si Mr. X tadi mengirim email ke ibu, Bu Sinta, kalau mau transfer ke nomor rekening ini ya, saya udah ganti PT-nya nih, PT-ku udah ganti, tapi ini PT-ku terafiliasi kok, gitu kan ya. PT-nya ini, ibu kan selama percaya gitu kan ya, ibu transfernya ke sini. Saya nunggu-nunggu loh Bu, Pak, duitku yang 100 miliar mana? Kan barang udah tak kirim. Loh Pak, saya udah transfer ke rekening ini. Nah, ternyata rekeningnya itu adalah palsu. Inilah yang disebut sebagai Business Email Compromise, BEC. Delik itu, deliknya namanya Business Email Compromise. Ibu tentu saya uyak-uyak terus dong. Saya kejar-kejar dulu ya. Nah, ibu menjadi korban kan? Maka ibu melaporkan email ini kan? Nomor rekeningnya kelihatan dong di bank, misalnya di bank X, sekian, duitnya masih. Perma nomor 1 inilah gunanya. Bagaimana terkait dengan uang-uang yang ada di pihak ketiga tadi, yang ketika orangnya nanti dicari nggak ada. Bu, ini dicari nggak ada loh, ini biasanya orang bisa jadi orang Nigeria loh Bu, kebiasaan. Saya nyebut negara yang sering menggunakan bisnis email compromise adalah Nigeria. Ada Kamboja juga, ada Vietnam juga, gitu kan ya. Saya nggak ngomong negaranya loh ya, tapi ngomong oknum-oknum yang biasa melakukan itu ya. Mereka ketika
bank yang di sini itu atas nama PT, atas nama perseorang itu orang Indonesia, bukan orang itu. Nah, ketika teman ibu kemudian, ibu kan tadi orang mana ya? Dubai kan? Ibu kan kemudian lapor ke kedutaan Uni Emirat Arab kan? Ke sini kan ya, kemudian ada proses mutual legal assistance atau macam-macam, kemudian dilakukan atesi atas perkiraan ibu, kemudian dilimpahkan itu ke Baris Krim Polri misalnya. Nah, inilah yang menjadi sasaran kita adalah uang yang berada di Indonesia di rekening bank. Mohon maaf, saya contohkan biar sahabat ini ya, podium memahami. Saya contohkan misalnya uang di Mandiri gitulah ya. Uang yang di Mandiri tadi yang diduga untuk menampung hasil kejahatan 100 miliar tadi, inilah yang harus kemudian menjadi sasaran kan. Oh, kita treatment, orangnya nggak ketemu kan. Blokir. Ya. Blokirnya adalah uang ini dulu. Orangnya dapat saya pastikan nggak ketemu deh. Nah, uangnya diblokir. Pertanyaannya adalah, ketika yang memblokir yang bisa menggunakan Perma nomor 1 tahun 2003, saya sampaikan ya sobat-sobat podium, yang meminta permohonan kepada PPATK untuk melakukan blokir. Blokirnya namanya penghentian sementara. Jadi blokir yang dilakukan PPATK dulu, blokir PPATK. Ini syarat formil yang ada di Perma nomor 1 itu ya Bu ya. Syarat formil, harus ada blokir yang dilakukan PPATK. Karena kami akan melakukan verifikasi kebenaran dari uang itu. Ini kan dibuka toh, asal uang dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian orang itu terprofiling, oh benar, ibu memang pengusaha yang memang mentransfer layak. Tapi ini menjadi kenapa jarang dilakukan, karena ketidaktahuan saja. Kalau tahu indah ini, indah keren. Nah, uang ini misalnya sudah dihentikan sementara. Penghentian sementara itu PPATK 5 hari plus 15, 20 hari. Cukup bagi penyidik sebenarnya 15 hari untuk mendalami kasus ini 20 hari kan. Habis dilakukan penghentian sementara, lanjutkan blokir oleh polisi dong. Nah, penghentian sementara ini nanti polisi, Baris Krim minta berita acara penghentian sementara dikirim. Nah, di waktu tertentu ternyata orangnya uangnya kan masih ada, orangnya nggak nongol, dicari nggak temu-temu, ini mengajukan kepada pengadilan negeri, tempat di mana lokus deliktinya tadi kan ya, misalnya di PN Pusat, untuk menggunakan mekanisme Perma nomor 1 2030. Itu adalah namanya quasi judicial, sistemnya singkat perdata. Para pihaknya adalah ini dan ini. Uangnya jelas. Jadi ini pihaknya adalah polisi sama majelis saja loh Bu ya. Menggunakan skim permohonan gitu kan ya. Jadi nanti muncul penetapan bahwa ternyata oh iya ini diduga merupakan hasil kejahatannya dan orangnya tidak temukan. Syaratnya adalah orangnya tidak ditemukan. Kalau ditemukan tinggal ditangkap aja itu loh Bu. Ini kan karena orangnya susah ditemukan, dia orang negaranya, maka menggunakan ini. Nah, pakai hukum acara singkat, kemudian ditetapkan bahwa ini ternyata adalah benar miliknya itu, tentu akan dikembalikan. Masalahnya waktunya singkat di sini, itulah gitu. Dan ini kan langsung final and binding, tidak ada upaya hukum. Indahnya dari kerjasama antar lembaga, terutama Mahkamah Agung, untuk melakukan treatment terhadap aset-aset seperti ini yang selama ini terbengkelai gitu loh Bu. Nah sekarang teman-teman penyidik bisa loh menggunakan Perma itu nomor 1 tahun 2013 atas aset-aset itu. Hukum acaranya singkat loh, cepat loh, gitu loh. Cuma pembuktian 14 hari misalnya putus, indah loh, daripada harus menggunakan mekanisme di persidangan yang pidana dan sebagainya, gitu ya. Nah menurut saya perlu dilakukan mungkin penyesuaian atas Perma itu. Perma itu adalah Perma yang mensyaratkan harus ada penghentian sementara dari PPATK. Berarti Perma itu harus atas duit dong. Ya kan Bu? Karena atas uang yang dilakukan blokir oleh PPATK. Berarti uang kan? Sekarang bagaimana kalau tindak pidana itu selain uang? Di Perma itu tidak bisa. Sehingga Perma itu sebaiknya nanti diperluas Bu, bukan hanya atas uang, tapi atas tangible asset lainnya.
Tergantung dari tindak pidananya kan. Kalau tindak pidana pencucian uang, narkoba Ibu terutama. Ya. Banyak sekali narkoba itu ya Sobat Podium yang tindak pidana narkoba itu yang justru digunakan untuk beli aset, beli kapal, beli kegiatan udara dan kegiatan usaha, dan orangnya kabur, DPU atau meninggal, gitu kan ya. Ini bisa digunakan pokoknya yang diduga memiliki uang itu kalau di Perma 1 adalah tidak ditemukan gunakan Perma 1. Karena Perma 1 itu hanya atas uang saja, sepertinya perlu untuk disesuaikan, sebaiknya aset-aset tangible lainnya bisa digunakan menggunakan Perma seperti itu. Nah, kira-kira demikian. Ya. Mekanismenya saya kurang tahu. Value-nya di situ, Bu. Indahnya di situ. Keren. Akan lebih mungkin ini ya, Pak ya, berkemanfaatan lebih luas mungkin maksudnya begitu. Sangat. Ya, Pak. Ya. Iya. Tadi Bapak sebutkan ada 20 hari, itu sehubungan dengan pasal 67 TPPU-nya ya, Pak. Iya. Ya. Tetap harus dikaitkan dengan Undang-Undang TPPU-nya juga, seperti itu ya, Pak ya. Jangan terlepas dia prosesnya Perma 1 2013 itu. Iya. Tadi Bapak sudah sempat sampaikan mengenai kewenangan yang pasal 778 ya, yang merupakan milik daripada hakim. Selain daripada itu, apalagi Pak kewenangan-kewenangan yang dimiliki hakim dalam perkara TPPU? Kewenangan hakim ya, Bu, nanti ada begini loh, bagaimana atas aset yang belum ditemukan, tapi kebuka di persidangan. Nah, maksudnya begini. Ada aset yang kebuka di persidangan, tapi belum disita gitu loh. Memungkinkan tak itu terjadi? Sangat memungkinkan gitu kan ya. Oh, ternyata ada aset setelah kita memeriksa saksi-saksi, itu ternyata si X itu menggunakan nomini-nomini di sana mempunyai aset. Belum disita. Bagaimana ini? Kalau itu memang diduga hasil kejahatan, majelis itu berdasarkan pasal 81, itu saya sampaikan ya ini karena ini pasalnya juga indah dan sering bunyinya seperti ini. Dalam hal diperoleh bukti yang cukup masih ada harta kekayaan yang belum disita, harta kekayaan ini maksudnya adalah hasil kejahatan ya yang belum disita, hakim memerintahkan loh. Jadi memang semua itu adalah di hakim, Bu, sentralnya. Tadi 7778 sekarang 81, hakim memerintahkan kepada JPU yang diperintahkan JPU untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan tersebut. Jadi majelis hakim memerintahkan kepada JPU. Loh, kalau hakim nggak memerintahkan, sama seperti 78, JPU memohon kepada hakim, mohon yang hakim majelis atas fakta ini untuk bisa dilakukan penyitaan, kemudian hakim memerintahkan kepada JPU. Nah, itu indah loh, Bu. Dan itu banyak terjadi. Cuma kadang-kadang memang ada yang nggak semuanya kan terbaca ya sebuah undang-undang itu ya. Ini gimana ya? Nah, kapan 81 itu bisa dipakai? Pasal 81 itu sebelum pembacaan tuntutan. Sebelum pembacaan tuntutan pun masih memungkinkan dilakukan penggunaan pasal 81. Kira-kira demikian, Bu. Dan itu ternyata efektif ya, Pak? Di beberapa kasus ketika kami ditanyain, kan kami nggak tahu, Bu. Biasanya JPU bertanya, oh iya gunakan 81. Itu caranya gimana? JPU ngajuin ke majelis. Mohon kepada majelis untuk digunakannya pasal 81. Karena sebentar lagi pemilik pasal 81 adalah majelis. Nah, kira-kira demikian. Indah, Bu, kalau misalnya semua terintegrasi. Indah jika semuanya mau ini, Pak, memberikan ya. pendidikan juga gitu, seperti itu ya, Pak ya. Siap. Karena jarang-jarang juga orang mau hadir untuk tugasnya yang lainnya, gitu, Pak. Dan itu penting banget. Siap. Baik, pasal 83 sampai 87 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga membicarakan tentang perlindungan kepada saksi ya, Pak ya. Iya. Itu juga pernah, Pak, menjadi bagian daripada yang Bapak perhatikan dalam bagian besar daripada Bapak hadir dalam tindak pidana pencucian uang ini sebagai expertnya? Di Tipikor pernah terjadi. Karena nomini. Nomini ini kan pelapor ya. Kalau pelapor kan tentu di awal banget ya, Bu ya. Itu ada skimnya tentu di KPK Dumas itu ada skimnya untuk dilindungi. Tapi saksi ini datang loh, Bu, di dalam sebuah proses persidangan yang
terbuka. Sehingga perlindungan terhadap pelapor dan saksi utamanya itu bisa diakomodir di sini. Ya bisa menggunakan ini irisannya dengan undang-undang di LPSK ya. Ya kalau memang kesaksiannya itu membahayakan bagi dirinya, bisa diberikan secara Zoom atau kemudian disamarkan atau kemudian atas saksi itu diberikan safe house gitu kan ya untuk melindungi itu. Di sini pun dimungkinkan karena apa? Terutama terkait dengan extraordinary crime. Tipikor iya membeli narkoba. Narkoba itu sindikat. Lengah lengah selesai. Nyawa taruhannya. Iya, nyawa taruhannya. Sehingga saksi itu menjadi kunci terutama terkait dengan aset-aset yang ada di pihak ketiga. Si pemilik aset biasanya itu. Dan kalau kita ngomong tindak pidana narkoba, kita ngeri transaksinya. Okay. Jadi itu sangat di TPPU itu juga diatur. Bapak tadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya ya, Bapak tadi ada juga sebagai pribadi, sebagai juga bagian daripada PPATK, udah banyak sekali berpartisipasi dan juga dalam pikiran saya dari tadi banyak banget membantu penyidik, penuntut umum gitu dalam tugas-tugas mereka juga seperti itu, Pak. Namun dalam pandangan Bapak sendiri secara tadi Bapak saya mungkin akan saya gunakan suatu saat juga dalam kajian yang objektif namun pandangan sebagai subjektif seperti itu secara subjektif ya Pak ya. Bapak sendiri memandang secara keseluruhan partisipasi PPATK ini kan seringkali juga orang bilang itu ngapain aja sih PPATK, ada saja yang masih menilai begitu. Tapi Bapak sendiri memandang secara objektif maupun subjektifnya bagaimana Pak gitu peranan PPATK ini dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi seperti itu Pak gitu. Ya. Menarik. Sobat Podium. Ini kalau saya yang ngomong karena saya orang PPATK, seakan-akan kecap itu kan nomor 1. Tapi saya harus sampaikan itu karena biar teman-teman itu ngerti. Saya contohkan. Ada seorang yang dia itu melakukan kapitalisasi luar biasa. Karena satu dan lain hal misalnya, si gubernur itu, untuk selanjutnya disebut sebagai Ardian saja ya, oke ya. Si Ardian ini karena memang powerful, dekat dengan kekuasaan, dia memang duitnya unlimited, dia punya usaha-usaha yang bisa menimbulkan uang, kemudian uang itu bisa bicara. Selama ini untouchable. Namun, PPATK melakukan kegiatan itu 2. Yang pertama adalah proaktif. Saya yang menyampaikan reaktif dulu. Reaktif itu berarti kan saya melakukan reaktif. Melakukan ini karena ada serangan begini. Saya mengeluarkan LHA karena ada permintaan. Itu disebut reaktif. Saya melakukan kegiatan reaksi. Tapi ada proaktif. Yang masyarakat itu kadang nggak ngerti karena memang tahu-tahu kasusnya boom aja. Proaktif itu adalah PPATK melihat sebuah kondisi. Ada yang suspicious, ada yang mencurigakan. Kok diem aja nih? Kok nggak ada yang ngulik-ulik nih misalnya kayak gitu. Sebenarnya bukan ngulik-ulik. Kok tidak dilakukan penegakan hukum atas kezoliman perbuatan dia gitu loh. Nah, kemudian PPATK melakukan kegiatan proaktif, mendalami itu, kemudian membuat sebuah laporan hasil, entah itu namanya laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan, kemudian LH ini, entah LH atau LHP ini disampaikan kepada misalnya KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Informasinya itu dari sini. Yang ngebum-bum mereka. Kan mereka juga nggak harus menyampaikan bahwa ini hasilnya PPATK, nggak ada kewajiban mungkin kan ya. Tapi banyak loh ya Bu yang seperti itu sehingga boom itu sebenarnya kalau yang tahu ya si gubernur itu, si orang yang nyimpen di SDB itu misalnya ya, saya nggak sebutin nama karena belum sidang, itu berasal dari hasilnya PPATK dan itu sering kasus-kasus besar. Kenapa kasus-kasus besar? SDM kami terbatas sehingga PPATK memanggil, ayo bergabung ke PPATK, perkuat PPATK gitu kan ya. PPATK memanggil karena SDM sedikit sehingga kan kalau sedikit ya harus milih toh Bu yang mempunyai deterrent effect yang tinggi, yang mempunyai public attention, yang kemudian mempunyai aset recovery yang memuaskan.
sebenarnya banyak yang berasal dari PPATK, tapi ini lembaga intelijen yang nggak boleh ngomong sana ngomong sini. Kira-kira gitu ya Bu. Iya. Ngeri kalau tahu proses bisnisnya PPATK, ya quote unquote ya. Jadi sebenarnya ini juga merupakan kesempatan ya bagi siapapun yang datang kemari, kita tuh melakukan dua hal gitu. Satu, pembelajaran gitu, yang maksudnya mengedukasi, dan juga sebenarnya kampanye kepada publik mengenai bahwasannya semua institusi negara ini melakukan fungsi yang masing-masing, walaupun ada mungkin yang silent ya, seperti itu ya Pak ya. Iya, ada yang memang gerakannya harus militan, terpublikasikan sehingga dapat lebih diketahui, namun ada yang memang pergerakannya harus ini ya Pak, diam-diam tapi harus ini berhasil gitu ya Pak, ya, seperti itu ya. Begitu Bu. Baik, terima kasih banyak untuk paparannya Bapak, sehingga bisa menjadikan pemahaman bahwasannya kita sebenarnya semua sedang bekerja untuk kepentingan negara. Kalau kita kembali lagi ke belakang begitu Pak, tadi ada Bapak mengatakan sudah memang penting gitu perlindungan terhadap saksi. Tadi juga Bapak bilang itu terhadap nomini-nomini tadi seperti itu. Tapi kalau misalnya boleh dipersentasekan Pak, berapa banyak sebenarnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang seperti itu yang datang misalnya dari pelaporan seorang yang nantinya akan menjadi saksi. Misalnya dia melaporkan, oh saya digunakan untuk ini, atau saya punya, seperti tadi Bapak bilang, uang saya taruh ke sana, dia nggak kembalikan. Nah seperti itu. Itu kalau dibandingkan dengan pengungkapan daripada tindak pidana asalnya yang tanpa pelaporan daripada saksi-saksi yang seperti itu, persentasenya seperti apa Pak? Kalau menurut saya justru banyak yang dari pelapor. Kan begini, pelapor itu belum tentu ke PPATK masalahnya, tapi ke pendekatannya adalah ke siapa sih sebenarnya penyidik dari tindak pidana asal itu. Misalnya kalau 372, 378 atas kejahatan investasi bodong, arisan berantai, robot trading, itu kan pendekatannya 372, 378 ya Bu ya. Berarti kan sebenarnya itu di polisi. Kemudian kepolisian minta LHA ke PPATK yang tadi loh Bu. PPATK kemudian mengasih LHA, laporan hasil analisis. Nah, sebenarnya kalau kebanyakan dengan pelaporan, memang kebanyakan di pelaporan. Ya, tapi untuk di tindak pidana tertentu itu seimbang, ada pelaporannya, pengaduan masyarakat, ada yang mungkin inisiatif dari lembaga-lembaga tertentu ya. Karena kan banyak lembaga yang mempunyai fungsi intelijen juga. Mereka tidak kelihatan, tapi mereka bergerak, gitu ya. Bisa aja, oh informasi itu dikirim ke KPK terlebih dahulu, atau mungkin ke lembaga yang mempunyai kewenangan seperti ini, gitu kan ya. Jadi kalau saya melihat ada perbedaan skim dari model munculnya satu kasus, itu kalau delik-delik private memang itu banyaknya di misalnya kepolisian, gitu kan ya. Tapi delik-delik publik, saya nggak tahu apakah saya menamakan delik publik itu benar atau enggak ya. Tapi misalnya kayak korupsi, kayak illegal mining, illegal fishing, illegal forest tree gitu kan ya. Illegal apa itu namanya, penebangan pohon itu, illegal logging, itu banyak yang bisa jadi laporan dari masyarakat atau adalah temuan dari lembaga-lembaga intelijen lainnya. Bisa jadi. Artinya partisipasinya itu sama-sama Bu, sama-sama. Tinggal sekarang menurut saya begini, partisipasi melapor itu jangan hanya berhenti pada tindak pidana asalnya loh. Saya kembali ke pikiran nakal saya loh. Sebenarnya pelaku tindak pidana asal itu sudah melakukan atau mempersiapkan TPPU sebelum dia melakukan tindak pidana asalnya. Kasih buntut. Laporannya itulah TPA dan TPPU atas si X itu. Jadi sebenarnya masyarakat pun sudah berpartisipasi kan seperti itu ya Pak ya. Mungkin berarti pada intinya apakah Bapak sependapat jika para penegak hukum lah langsung pertajam cara kerjanya di lapangan, barangkali seperti itu ya? Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi Ibu yang menyampaikan ke saya menyetujui itu. Siap. Saya setuju banget. Ayolah, tidak sulit kok ngundang saya podcast misalnya gitu kan. Atau tidak sulit kok minta izin kepada kepala PPATK untuk datangin tuh yang pejian itu ke sini. Ayo kita diskusi. Walaupun sebenarnya yang punya kemampuan lebih tinggi dari saya lebih banyak gitu loh. Artinya
panggil orang PPATK, karena tugas PPATK seperti itu di ranah TPPU. Intinya adalah katanya hukum itu akan efektif di tangan orang yang memiliki ini ya Pak. Mungkin keinginan kuat gitu ya. Keinginan pasti ada, pasti ada. Iya harus gitu, gairah willingness, untuk siap willingness yang seperti Bapak sampaikan seperti itu. Kalau nggak sia-sia. Iya. Bapak seperti di persidangan kan selalu apa sih yang kira-kira kekurangan saya tidak saya tanyakan tapi Bapak rasa penting sekali untuk Bapak sampaikan dalam podcast ini. Iya, saya menyampaikan begini. Ya sebenarnya kalau yang pengen saya bahas banyak gitu. Tapi itu esensi bagaimana? Sekarang teman-teman aparat penegak hukum, saya tidak ngajarin. Tapi saya coba untuk mengembalikan. Hidup kita itu sekali. Mohon maaf, saya muslim. Ternyata bukan hanya semata-mata orang yang nanti dihargai Allah itu bukan hanya semata-mata orang yang sholatnya jenggang-jengking. Itu dihargai Tuhan, ya. Tapi ternyata ada namanya khairunas anfahum linas. Orang yang terhargai itu ternyata orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya cuma berpikir, saya ngertinya cuma di ini. Tapi jangan berhenti di saya. Ilmu nggak boleh dijual beliin. Gitu kan ya. Jangan berhenti di saya. Kalau nanti ini didengarkan oleh mahasiswa, kemudian mahasiswanya punya ketertarikan nulis tesis, skripsi, disertasi, ini akan bermanfaat. Bu, apalagi teman-teman penegak hukum, yuk gunakan kewenangan kita. Memang untuk memaknai hidup kita. Nah, sebenarnya memaknai hidup kita. Terima kasih Bapak. Itu tadi dari pribadi Bapak yang merupakan perpaduan dari keilmuan dan juga sebagai juga manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan juga kan seperti itu ya Pak. Nah, sebagai bagian daripada PPATK, apakah ada suatu kampanye yang hari ini ingin Bapak sampaikan? Ada, simple. Kalau bersih, kenapa harus risih? Tapi katanya adalah bersih. Bukan kalau nggak bersih, kenapa harus risih? Kalau nggak bersih, ya jangan dideketin. Saya sampaikan tadi, kelemahan para pencuci uang adalah saat terjadinya integration. Saat saya itu pengen menikmati hasil kejahatan. Yakin, saya hakul yakin ya, pendapat subjektif atas kejadian objektif saat Anda semua menikmati hasil kekayaan Anda. Disitulah potensi TPPU. Sehingga message-nya adalah ngapain melakukan tindak pidana. Kira-kira demikian Bu ya. Kalau bersih kenapa harus risih? Kira-kira demikian. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini kami sudah belajar banyak hal, juga bahkan kepada hal-hal yang sifatnya juga merupakan message yang mengulik kembali bagaimana keinginan setiap penegak hukum mungkin terutama dan juga masyarakat bahwasanya kita semua bisa berpartisipasi dalam menjaga negara ini. Seperti itu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ibu Sinta, terima kasih Sobat Podium Ardianto dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ahli TPPU yang membanggakan yang adalah merupakan hakim angkatan 16. Saya dari angkatan 16. Terima kasih untuk perhatiannya seluruh Sobat Podium di seluruh jagat raya ya, bukan hanya di Indonesia. Kita harapannya ini akan menjangkau lebih luas ya, bukan hanya semata-mata di Indonesia. Demikian perbincangan yang sudah kami hantarkan. Semoga menjadi penambahan wacana dan wahana berpikir kita untuk menggagas ide-ide kita yang lainnya. Ya, kalau disebut tadi Pak Ardianto adalah pikiran-pikiran nakal yang sebenarnya maksudnya adalah mari terus menggunakan analisa kita untuk menggunakan fungsi-fungsi kita bagi kepentingan bangsa dan negara. Menutup podcast ini kami akan menggunakan tadi slogan yang diantarkan oleh Bapak Dr. Ardianto. Ya, siap. Kalau bersih, kenapa harus risih? Terima kasih. Dadah.